Baik, selamat pagi atau siang atau sore. Saya Gregory Simandola Perdana dengan nomor induk mahasiswa 22017552283 dari kelas LB08. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan ide bisnis saya. Ide bisnis saya yaitu Easy Content. Easy Content merupakan sebuah ide bisnis di bidang content creation atau pembuatan konten bagi sebuah produk dari sebuah perusahaan ataupun brand ataupun milik pribadi seorang. Nah, bisnis ini berjalan untuk membuat konten dari produk tersebut. Konten yang dimaksud bisa berbentuk seperti foto atau video ataupun katalog-katalog foto untuk menambah daya tarik customer untuk membeli produk mereka. Lanjut ke bisnis model kanvas. Eh, saya sudah menampilkan BMC dari Easy Content. Yang pertama yaitu ada key partners. Nah, key partners kami adalah semua freelance, khususnya freelance yang bekerja sebagai content creator ataupun fotografer, videografer, atau animator. Mengapa demikian? Karena kami bergerak di bidang content creation ataupun pembuatan konten, kami membutuhkan tenaga kerja yang bekerja sebagai partner kami untuk membuat konten tersebut. Karena dibutuhkan skill dalam kreativitas dan juga soft skill ataupun hard skill yang mendukung, maka dibutuhkan seorang content creator. Kami juga membutuhkan fotografer, videografer, dan animator apabila dibutuhkan proses sesi pemotretan ataupun sesi videografi. Animator juga dibutuhkan apabila customer ingin membuat konten dari produk mereka dalam bentuk animasi. Yang kedua yaitu key activities. Nah, aktivitas utama kami dalam Easy Content yaitu yang pertama membuat konten untuk customer. Nah, karena kita bergerak dalam bidang content creation, maka aktivitas utama kami yaitu membuat konten untuk customer. Konten dari produk tersebut akan kami buat dan hasilnya akan kami berikan kepada customer. Yang kedua yaitu konsultasi pembuatan konsep konten. Konsultasi yang dimaksud yaitu apabila customer tidak mengerti atau bingung dalam menentukan tema ataupun konsep dari konten yang ingin dibuat. Nah, kami bisa membantu customer untuk membuat konsep tersebut hingga jadi dan kami akan mengeksekusi konsep tersebut sesuai dengan hasil rencana yang sudah dibicarakan. Yang ketiga yaitu adalah value proposition. VP dari Easy Content yaitu customer dapat membuat konten dari produk mereka. Nah, produk-produk mereka yang ingin dibuatkan konten dan sudah dikirimkan ke tempat kami akan segera mengeksekusinya dan membuatnya menjadi konten. Konten tersebut dapat digunakan oleh customer atau pengusaha sebagai iklan dari produk mereka. Yang kedua yaitu customer dapat membuat konsep kontennya sesuai dengan keinginannya. Customer juga bisa memilih konsep yang ingin dibuatnya. Misalkan customer sudah memiliki ide, kita bisa diskusikan secara bersama untuk mendapatkan ide yang brilian. Yang keempat yaitu customer relationship. Bagaimana sih caranya Easy Content dalam berhubungan dengan customer? Nah, yang pertama itu ada media sosial. Media sosial yang akan kami gunakan yaitu Instagram dan Facebook. Mengapa demikian? Instagram dan Facebook merupakan salah satu atau salah dua media sosial yang terbesar dan sering digunakan oleh banyak orang. Nah, kami akan menggunakan media sosial tersebut untuk memberikan promo dan informasi terkait dengan Easy Content. Yang kedua yaitu memberikan promo menarik agar menambah daya tarik customer. Untuk menambah daya tarik customer, kita akan memberikan beberapa promo menarik, khususnya bagi customer yang di bidang UMKM, di mana budget mereka terbatas untuk pembuatan konten ataupun pembuatan iklan. Nah, yang ketiga itu layanan customer service.
Layanan customer service ini dibuat untuk customer yang ingin berkonsultasi tentang pembuatan konsep ataupun misalkan terjadi kendala dalam pembuatan konsep tersebut. Kemudian ada customer segment. Nah, kami ini bergerak di bidang content creation yang berfokus pada UMKM atau pengusaha yang baru mulai lainnya. Oleh sebab itu, customer segment kami yaitu pengusaha UMKM dan brand besar yang tidak memiliki tim membuat konten bagi produknya. Nah, mungkin beberapa UMKM ataupun brand-brand yang sudah besar tidak memiliki tim untuk membuat konten. Oleh karena itu, Easy Content siap membantu mereka. Yang kedua yaitu regular customer, membutuhkan jasa pembuatan konten. Tidak hanya untuk pengusaha, Easy Content juga bisa membantu regular customer atau customer yang tidak memiliki produk ataupun brand, tapi ingin melakukan sesi pembuatan konten terhadap barangnya ataupun terhadap produk miliknya juga. Lalu ada key resource. Key resource kami yaitu pekerja dan freelance yang memiliki skill mendukung. Skill yang mendukung tersebut yaitu skill dalam pembuatan konten. Entah itu foto, atau scriptwriter, atau videografi, atau animasi. Kemudian ada kebutuhan teknologi website dan aplikasi mobile. Nah, salah satu inovasi dari Easy Content yaitu adanya website dan mobile apps yang akan membantu para customer untuk mempermudah dalam proses pemesanan dan konsultasi. Nah, oleh sebab itu kami membutuhkan teknologi yang dibutuhkan untuk membuat website dan aplikasi mobile. Lalu ada channels. Nah, bagaimana sih customer dapat melakukan kontak ataupun melakukan pemesanan? Customer bisa membuka website kami ataupun aplikasi mobile kami. Kami juga membuka konsultasi melalui media sosial yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu di Instagram ataupun Facebook. Kemudian ada cost structure. Pengeluaran yang dibutuhkan yaitu gaji untuk pekerja tetap dan freelancer. Freelancer tersebut yaitu content creator, fotografer, videografer, dan animator. Yang kedua yaitu biaya pembuatan dan perawatan website dan aplikasi mobile. Kami perlu melakukan perawatan website ataupun proses maintain terhadap website dan aplikasi mobile kita. Lalu ada revenue streams. Tentunya pendapatan utama kita adalah dari biaya pembuatan konten. Nah, yang kedua yaitu biaya pengiklanan konten. Kami juga dapat membantu para customer dalam mengiklankan konten mereka. Baik, terima kasih. Sekian BMC dari saya. Terima kasih.